Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauliana HM, Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelompok 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai judul saya itu yang berjudul peran kompensasi dan finansial dalam meningkatkan kinerja tenaga kependidikan. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai latar belakangnya yaitu latar belakangnya yaitu bahwa untuk menunjukkan bahwa meningkatkan mutu kinerja tenaga kependidikan bukan hanya didorong dengan pemberian kompensasi non finansial saja, akan tetapi pemberian kompensasi secara non finansial menjadi pendorong tambahan bagi tenaga kependidikan. Pemberian kompensasi bagi tenaga kependidikan tentunya berorientasi kepada meningkatnya kinerja secara maksimal. Maka dari itu tenaga kependidikan diharapkan agar dapat bekerja dengan baik, menunjukkan tanggung jawab dan keteladanan bagi rekan kerja dan siswa, serta menjunjung tinggi nilai moral dan etika. Kenaikan pangkat atau promosi jabatan merupakan salah satu kompensasi non finansial yang diberikan dalam pembinaan karir guna meningkatkan kinerja tenaga kependidikan. Penelitian ini memfokuskan pada peran kompensasi non finansial dalam meningkatkan kinerja tenaga kependidikan, khususnya pada tenaga kependidikan di SMP Negeri 4 Berebo. Pada kinerja tenaga kependidikan, peneliti menemukan adanya ketidaksesuaian antara kinerja yang dihasilkan dengan harapan yang diinginkan, meliputi dorongan moral berupa kompensasi non finansial yang jarang diberikan kepada tenaga kependidikan, baik tugas yang belum dikerjakan maupun hasil yang telah dikerjakan dibuktikan dengan hasil observasi awal dengan melihat adanya kekosongan beberapa posisi pada tenaga pendidikan yang disediakan oleh pihak sekolah. Adapun metodenya yaitu jenis penelitian ini dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu dilihat dari tempat penelitian dan dari analisis datanya. Jika dilihat dari aspek tempat penelitian, maka penelitian ini termasuk dari jenis penelitian lapangan. Jika dilihat dari aspek analisis datanya, maka penelitian ini termasuk dari penelitian kualitatif. Penelitian lapangannya itu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek di lapangan untuk memperoleh informasi dan data sesuai permasalahan penelitian. Menurut Bird, dalam Muhammad menyatakan bahwa penelitian kualitatif atau refers to the meaning, concept, definition, karakteristik, metaphor, symbols, dan description of things. Definisi ini menjelaskan bahwa penelitian kualitatif ditekankan pada deskripsi objek yang diteliti, sedangkan menurut Caswell yang dikutip oleh Elsevier menyatakan bahwa definisi penelitian kualitatif yang kurang bertumpu pada sumber-sumber manusia. Tetapi bahwa ide-ide yang sama, qualitative research is an inquiry process of understanding based of distinct methodological tradition of inquiry the explorer social of human problem. Pendekatan manajemennya itu suatu pendekatan yang dilakukan dengan memperhatikan dari sudut pandang manajemen yang bersifat sistematik, karena pengelolaannya yang diatur dan melibatkan unsur-unsur yang terpadu dalam proses pengelolaan. Pendekatan manajemen pada penelitian ini, peneliti akan meneliti mengenai bagaimana akses yang diberikannya kompensasi non finansial kepada tenaga kependidikan oleh kepala sekolah sebagai bentuk upaya meningkatkan kinerja tenaga kependidikan. Pendekatan sosiologis adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya itu. Pendekatan sosiologis pada penelitian ini, peneliti akan berinteraksi dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan para tenaga kependidikan di SMP Negeri 4 Berebo. Adapun hasil dan pembahasannya itu, hasil penelitian yang didapatkan di lapangan mengenai peran kompensasi non finansial terhadap kinerja tenaga pendidikan di SMP Negeri 4 Berebo itu yang pertama mengenai kompensasi non finansial, yaitu yang pertama motivasi. Motivasi bagi tenaga kependidikan di SMP Negeri 4 Berebo dapat diberikan oleh siapa saja, baik dari diri sendiri, kepala sekolah, dan sesama tenaga pendidikan, bahkan dari siswa yang ada dalam bentuk sekolah. Kebutuhan akan motivasi dalam bekerja memang tidak berpengaruh seperti kompensasi yang berupa uang, akan tetapi merusakan kepercayaan diri dalam bekerja juga penting dan memiliki peran dalam meningkatkan kinerja selaku tenaga kependidikan.
di mana motivasi yang bisa diberikan oleh kepala sekolah terhadap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di SMP Negeri 4 Berebo, yaitu kepala sekolah harus memikirkan seberapa besar apa hak tenaga pendidik dan tenaga pendidikan, bagaimana mutu pendidik dan tenaga pendidikan itu yang harus diprogramkan. Kepala sekolah juga harus memikirkan motivasi dalam bentuk anggaran agar tenaga pendidik dan tenaga pendidikan mampu menjalankan pekerjaannya dengan baik dan semangat yang tinggi. Yang kedua yaitu promosi jabatan, di mana promosi jabatan adalah upaya yang dinilai penting yang diberlakukan guna meningkatkan moral dan disiplin kerja serta meningkatkan produktivitas kerja tenaga kependidikan sehingga terwujudlah iklim sekolah yang baik dan dengan memperhatikan kelayakan dan tenaga kependidikan baik itu berdasarkan kualifikasi pendidikan maupun berdasarkan pangkat kepegawaian yang mereka miliki. Adapun syarat-syarat tertentu kriteria yang harus dipenuhi oleh tenaga kependidikan di SMP Negeri 4 Berebo oleh kepala sekolah, yaitu kejujuran tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ingin mendapatkan promosi haruslah jujur dalam bekerja. Ia tidak menyelewengkan atau menyalahgunakan jabatannya. Yang kedua yaitu disiplin tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, bendanya selalu bersiap, disiplin dan tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Prestasi kerja tenaga pendidikan hendaknya memiliki kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Kerjasama tenaga pendidik dan tenaga kependidikan harus mampu bekerja sama dengan baik antar sesama. Apabila memenuhi beberapa syarat tersebut, maka tenaga pendidikan berhak mengikuti promosi jabatan. Yang ketiga itu cuti khusus. Cuti khusus liburan bagi tenaga pendidikan merupakan salah satu hak untuk mereka dan telah diatur pada status kepegawaian. Cuti khusus atau liburan dapat digunakan oleh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk sementara tidak masuk bekerja dengan alasan tertentu seperti mengadakan acara keluarga yang bersifat urgen seperti pernikahan, mempersiapkan kelahiran dan menghantamkan anak, atau dengan alasan yang lain. Dengan pengelolaan cuti khusus liburan yang baik, sebuah sekolah diharapkan dapat menjaga performa tenaga kependidikannya. Hasil temuan di lapangan mengenai cuti khusus atau liburan yang dilakukan kepala sekolah terhadap kinerja tenaga pendidikan SMP Negeri 4 Berebo, yaitu diberikan kepada pekerja yang memiliki kepentingan mendesak dan mengharuskannya untuk libur dengan cara pekerja harus mengajukan isi libur yang memiliki tanggung jawab penting untuk mengurus hal-hal terkait acara kepentingan yang ada dalam keluarganya. Yang kedua yaitu mengenai kinerja tenaga pendidikan. Yang pertama, komitmen, di mana di sini komitmen merupakan sebagai suatu keadaan di mana seseorang memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Hasil temuan lapangan mengenai komitmen dalam pengembangan sekolah di SMP Negeri 4 Berebo yaitu komitmen terhadap tugas, pelaksanaan tugas, hasil kerja, komitmen terhadap tugas sebagai acuan dan kompetensi, kepribadian dan kompetensi sosial, kinerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan maupun kepala sekolah. Yang kedua itu loyalitas. Loyalitas seorang karyawan hendaknya mampu menjaga nama baik perusahaan dan bersikap loyal pada perusahaan tempatnya bekerja. Hasil temuan lapangan mengenai loyalitas tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di SMP Negeri 4 Berebo, kepala sekolah berpendapat bahwa guru tersebut harus bersedia melakukan pekerjaan melebihi kondisi bisa untuk dapat diselesaikan dan kemajuan sekolah. Guru harus bangga dengan tempat tugasnya sehingga mau berbagi untuk menceritakan sekolahnya kepada orang lain. Guru haruslah bersedia menerima berbagai tugas yang diberikan oleh pimpinan dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh serta dengan semangat yang tinggi. Yang ketiga yaitu inovasi. Inovasi merupakan penilaian mengukur kesetiaan pegawai terhadap pegawai serta jabatannya dalam organisasi. Hasil temuan lapangan mengenai inovasi terhadap tenaga pendidik dan tenaga pendidikan di SMP Negeri 4 Berebo yaitu membuat rencana pelajaran, melakukan pembelajaran, menangani tugas administrasi, menjalin komunikasi yang baik, meningkatkan keterampilan pendidikan, mengembangkan keterampilan siswa. Yang keempat yaitu
inisiatif. Penilaian kemampuan berpikir yang berdasarkan inisiatif sendiri untuk menganalisa, menilai, menciptakan, memberikan alasan, mendapatkan kesimpulan, dan membuat keputusan penyelesaian masalah yang dihadapi. Hasil temuan di lapangan mengenai inovasi terhadap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di SMP Negeri 4 Berebo, yaitu kembangkan pola pikir, biasakan berpikir lebih dari biasanya, jangan berpikir hanya rutinitas. Kembangkan wawasan dengan cara mulai mendengarkan dan membaca lagi-lagi. Harus berani mencoba, bangun sikap belajar yang positif, berdiskusi dengan orang-orang yang positif. Baik, itulah penjelasan mengenai judul saya yang berjudul Peran Kompensasi Non-Finansial terhadap Kinerja Tenaga Pendidikan di SMP Negeri 4 Berebo. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.